Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 11 HPHP 2, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Kita belajar, tetap belajar, hanya berbeda tempat saja. Yang biasanya kita belajar di kelas, saat ini mengharuskan kita tetap belajar di rumah. Baik, alhamdulillah untuk semester ini kita bisa bertemu kembali bersama dengan Ibu. Jika di kelas 10 kita belajar tentang dasar penanganan bahan dan mutu dengan Ibu, di kelas 11 insya Allah selama satu semester ini Ibu akan membersamai kalian di mata pelajaran pengolahan rempah dan bahan penyegar, di mata pelajaran produksi pengolahan hasil perkebunan dan herbal. Jadi salah satunya adalah mata pelajaran atau materi di rempah dan bahan penyegar. Mungkin ini sudah kalian pelajari juga di kelas 10 ya, waktu itu di materi penanganan bahan hasil pertanian. Baik, selamat bergabung di video kali ini. Silahkan simak dengan baik. Hari ini Bu akan menjelaskan materi mengenai pengolahan rempah dan bahan penyegar. Namun ada kalanya kita membiasakan hal yang baik ya. Ketika bertatap muka, ketika pertemuan langsung kita berdoa seperti biasa. Ketika pembelajaran daring pun kita awali semuanya dengan doa. Baik, Ibu inginkan semuanya berdoa ya untuk menambah keberkahan kita pada pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama berdoa di rumahnya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan rempah dan bahan penyegar ya. Pelajaran ini sudah kalian pelajari sekilas di kelas 10 di materi penanganan bahan hasil pertanian. Kalian mungkin masih ingat perbedaan rempah dengan buah dengan sayur ya. Begitu banyaknya Allah mengkaruniakan kita sumber daya alam yang Masya Allah ya, banyak sekali bisa kita nikmati, bisa kita olah, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya adalah rempah dan bahan penyegar ini. Indonesia kaya sekali akan bahan rempah dan penyegar ini. Makanya menjadi salah satu alasan ketika dahulu dijajah oleh Belanda ya, karena mereka menyukai atau menginginkan rempah-rempah dan bahan penyegar dari Indonesia. Baik, kita bahas rempah dan bahan penyegar. Namun sebelumnya tadi kita sudah berdoa ya. Nah, Ibu akan sampaikan di slide. Di sini terlihat beberapa materi produksi pengolahan hasil perkebunan dan herbal yang akan kalian pelajari di kelas 11. Jadi, mata pelajaran ini tidak hanya kalian pelajari di kelas 11, tapi di kelas 12 pun kalian akan belajar. Dibatasi di kelas 11, materi yang pertama itu adalah tentang rempah dan bahan penyegar. Ya, kemudian materi yang kedua adalah materi tentang kopi, coklat, dan tembakau. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang produksi karet, kelapa, dan kelapa sawit. Materi yang keempat tentang analisa usaha, produk hasil perkebunan, dan yang terakhir adalah pemasaran produk. Jadi ini adalah materi yang akan kalian pelajari selama kelas 11. Nah, kemudian karena kita masih mengharuskan kita untuk belajar daring seperti ini ya. Jadi dalam pembelajaran daring ini kita akan belajar dengan metode project work. Apa itu project work? Adalah project yang dikerjakan secara bersama-sama di mana seluruh mata pelajaran ini terintegrasi. Jadi nanti semua mata pelajaran akan tergabung dalam suatu project. Semisal dalam project pengolahan rempah kalian akan membuat jahe instan misalnya. Di sana akan masuk juga beberapa mata pelajaran seperti produk kreatifnya, kalian bagaimana cara memasarkan, membuat pengemasan, kemudian di keamanan pangannya, nanti juga akan masuk mata pelajaran keamanan pangan. Bagaimana cara menjaga kualitas pangan agar mutunya terjaga, kemudian
kehalalan produknya terjaga, GMP-nya, HACCP-nya seperti apa, itu akan dibahas juga di project work ya. Pun mata pelajaran normatif dan adaptif. Jadi mata pelajaran normatif dan adaptif pun akan tetap masuk di PKN. Semisal kalian akan belajar bagaimana sih isi dari undang-undang label pangan itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi nanti insya Allah kalian akan praktikum di sekolah untuk melaksanakan project work ini yang nanti akan dibagi per harinya. Per harinya kurang lebih 10 orang atau satu kelompok. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan utama mengenai rempah. Definisi rempah itu sendiri apa sih? Rempah adalah bagian tanaman yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil dalam masakan sebagai pengawet atau perisai bumbu pada masakan. Jadi di sini ada yang di bold atau di underline ya. Sengaja biar kalian bisa memahami kalimat intinya apa sih dari rempah itu. Ciri khas dari rempah adalah dia punya aroma atau rasa yang kuat. Nah, aroma dan cita rasa yang kuat dan khas dari rempah-rempah berasal dari kandungan minyak atsiri dan oleoresin. Jadi, kenapa sih rempah-rempah itu punya aroma yang khas, cita rasanya kuat? Karena dia mengandung minyak atsiri atau essential oil dan oleoresin. Ya, jadi karena dua kandungan itu sehingga rempah-rempah punya aroma dan rasa yang kuat. Nah, kemudian klasifikasi rempah ada apa aja sih? Kalian mungkin tahu ya di kehidupan sehari-hari kalian sering menemukan rempah-rempah, jenis rempah-rempah, ada jahe, kunyit, bawang, dan lain sebagainya. Oke, kita klasifikasikan. Klasifikasi yang pertama itu ada yang namanya rempah pedas. Ya, kemudian ada yang kedua itu adalah rempah aromatik. Yang ketiga adalah rempah fenolik. Yang keempat, rempah cinnamon aldehid, dan yang kelima adalah rempah pemberi efek warna. Kita akan bahas satu-satu. Dan yang keenam adalah rempah umbelliferans. Ya, mohon maaf. Jadi ada 6 klasifikasi rempah-rempah. Nah, yang pertama adalah rempah pedas. Rempah pedas ini apa sih? Rempah pedas adalah jenis rempah-rempah yang memiliki rasa pedas dan bersifat menghangatkan. Rasa pedas ini ditimbulkan adanya senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman rempah tersebut. Intinya yang rasanya pedas, itu disebut dengan rempah pedas. Contohnya apa? Yang digambar ada di atas. Contohnya adalah cabai. Ya, selain cabai ada apa lagi Bu contohnya? Rempah pedas itu selain cabai juga ada jahe dan lada. Kenapa cabai bisa pedas? Karena dia punya kandungan capsaicin. Nah, ini ya yang menyebabkan cabai pedas. Kenapa sih cabai pedas? Kalian harus bisa jawab. Karena dia punya kandungan capsaicin dan capsicidin. Ya, jadi jangan ditanyakan lagi, jangan kalian tidak bisa jawab lagi. Kenapa sih Bu rasa cabai pedas? Karena dia punya kandungan capsaicin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jahe. Jahe ini kenapa dia kan punya efek hangat gitu ya. Beda-beda sih setiap jenis rempah ini tingkat kepedasannya berbeda-beda. Kalau pada jahe dia mengandung yang namanya piperine dan capsaicin. Jadi itu yang mengakibatkan jahe itu hangat di badan. Kemudian bisa kalian lihat ya di sana penggunaannya untuk apa saja di slide. Kemudian untuk lada, dia punya kandungan gingerol dan zingeron. Nah, penggunaannya untuk bumbu masak, minuman, obat, dan kosmetik. Ini adalah rempah pedas dan kandungannya yang mengakibatkan rasa pedas itu apa sih? Nah, gitu ya. Jadi kalian harus bisa jawab. Nah, kemudian yang kedua adalah rempah aromatik. Rempah aromatik ini adalah jenis rempah dari buah aromatik. Dia dari buah-buahan yang aromatiknya khas. Contohnya adalah pala, kapulaga, dan vanili. Pala ini dia punya kandungan ciri khasnya itu dia mengandung myristicin dan flavonoid yang digunakan untuk bumbu masak, biskuit, roti, dan kue. Jika pada kapulaga dia punya alpha-tervinyl asetat ya. Kemudian pada vanili dia punya metoksi benzaldehid. Jadi di sini berbeda-beda ya setiap penggunaannya. Tapi kesamaannya adalah dia merupakan rempah aromatik atau yang mempunyai senyawa aroma yang khusus. Nah, kemudian ada rempah fenolik, rempah yang mengandung senyawa fenolik. Jadi dia itu mengandung senyawa fenolik atau disebut dengan eugenol. Eugenol banyak digunakan dalam dunia industri, antara lain industri kosmetika, farmasi, dan pestisida nabati. Nah, contoh fenolik adalah apa? Cengkeh, daun salam, serai wangi. Jadi di gambar ini di bawahnya itu jenis yang digunakannya itu apa sih? Apakah bunganya, daunnya, tangkainya? Ya, jadi untuk cengkeh ini dia yang dipakainya itu bunga, daun, dan tangkai buah.
kandungannya kemudian ada apa aja? Ada arginin, minyak atsiri, karyofilen, dan tanin. Ya, kemudian di bawah penggunaannya. Daun salam kandungannya apa? Sudah tertera di slide. Serai wangi. Nah, kalau serai ini dia punya citronella, makanya dia khas. Kalau misalnya ada minyak serai itu disebut dengan citronella oil. Ibu yakin kalian pernah dengar. Kemudian yang selanjutnya adalah rempah cinnamon aldehyde. Adalah tanaman rempah yang mengandung senyawa aldehyde, yaitu kayu manis yang diperoleh dari kulit batang pohon cinnamon. Dia punya kandungan minyak atsirinya 1,5 sampai 2,5%. Ya, ini adalah cinnamon aldehyde adalah disebut dengan kayu manis ya. Ada banyak jenis-jenis kayu manis. Jadi mungkin kita taunya hanya kayu manis, tapi sebetulnya banyak sekali ragam kayu manis. Ya, salah satunya adalah ini nih. Ceylon, Masoy, dan Cassia. Ini adalah 3 jenis kayu manis dengan kandungan yang berbeda-beda pun penggunaannya juga berbeda-beda. Bisa dilihat ya kalau dari Ceylon ini dia kulitnya itu lebih banyak lapisan kulitnya, berbeda dengan Masoy dan Cassia. Gitu ya, kayu manis. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah rempah pemberi efek warna. Ini yang tentunya memberi efek warna bagi kalau kalian menggunakannya misalnya bagi makanan. Ya, kemudian di sini ada beberapa jenis rempah pemberi efek warna. Yang pertama adalah kunyit, kemudian secang, paprika. Kunyit ini memberikan warna kuning. Kemudian ada juga sih temu putih ya, atau temu temulawak. Ada juga yang namanya temu ireng, itu kan berbeda-beda ya. Kemudian ada secang dan ada paprika. Kalau secang ini memberikan efek warna merah. Nah, selanjutnya yaitu rempah umbelliferans. Adalah rempah dari keluarga umbellifer, tanaman perbungaan berbentuk payung. Jadi bentuknya memang seperti bunga-bunga gitu ya. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama itu adalah bunga lawang, kemudian ketumbar, dan jinten. Ini masuknya ke umbelliferans. Jadi yang diambil itu ada yang bunga, kemudian ada biji. Nah, yang diambil dari ketumbar itu bijinya. Kalau bunga lawang itu bunganya langsung. Ya, kandungannya berbeda-beda, penggunaannya pun berbeda-beda. Bisa kalian perhatikan di slide. Kemudian, untuk dasar proses pengolahan rempah-rempah, sebetulnya banyak sekali produk olahan rempah-rempah. Tapi kita ambil prinsip dasarnya saja ya pada intinya. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar proses pengolahan rempah-rempah. Yang pertama adalah pengeringan, kemudian penepungan, destilasi, ekstraksi, dan enkapsulasi. Nah ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pengeringan rempah-rempah atau rempah kering atau simplicia. Ya. Nah, definisi pengeringan itu apa sih? Pengeringan adalah proses penggunaan panas yang dikendalikan yang bertujuan membuat kadar air dalam suatu bahan menjadi berkurang. Artinya ketika bahan pangan dikering, termasuk rempah-rempah dikeringkan, dia akan mengurangi kadar air. Otomatis ketika kadar airnya berkurang, produk akan menjadi lebih awet. Kemudian pengaruh luas permukaan ini berpengaruh nggak sih sama proses pengeringan? Berpengaruh sekali. Ya, kalian belajar tentang pengecilan ukuran di kelas 1. Nah, ketika semakin besar luas permukaannya, maka pengeringannya akan semakin cepat. Ya, ketika kalian semisal akan mengeringkan ubi dengan permukaannya yang lebih kecil, permukaannya kecil dibandingkan dengan permukaannya yang besar, tentu akan lebih cepat kering yang permukaannya lebih luas. Ya. Kemudian penurunan kadar air. Nah, dalam pengeringan juga akan menurunkan kadar air. Biasanya kadar air yang aman untuk produk rempah-rempah ini berkisar 8-10%. Karena pada keadaan ini mikroorganisme tidak bisa hidup. 8-10% itu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Kemudian tadi kepengeringan itu selain dia mengurangi pertumbuhan mikroba, pengeringan juga mampu mempermudah distribusi. Kenapa? Karena volumenya itu akan turun, beratnya juga akan menjadi lebih ringan. Ya, kemudian metode pengeringan ada 2 macam, yaitu metode penjemuran langsung dan pengeringan buatan menggunakan alat pengering. Ya, penjemuran langsung itu menggunakan sinar matahari, kemudian pengeringan buatan menggunakan oven dan sejenisnya. Nah, ini adalah metode pengeringan rempah-rempah. Ada 2 ya. Ada pengeringan sinar matahari dan kemudian ada pengeringan buatan. Di sana Ibu sudah tampilkan gambarnya. Pengeringan sinar matahari itu keuntungannya adalah biayanya murah, kemudian volumenya besar, kemudian tapi ada kerugiannya juga ya, kekurangannya itu tergantung cuaca. Jadi kalau misalnya lagi hujan ya kita nggak bisa mengeringkan. Kemudian tidak mudah kering, karena lama ya biasanya, butuh sampai 3 hari untuk produk bahan pangan kering misalnya.
contohnya ubi, kita butuh beberapa hari-hari untuk mengeringkannya. Kemudian mudah terkontaminasi oleh kotoran ataupun mikroorganisme. Kemudian ada pengeringan buatan. Pengeringan buatan ini keuntungannya adalah tidak tergantung cuaca. Jadi dia mau hujan mau panas tetap aja, karena dia kan pengeringan buatan itu dibuat panasnya itu. Kemudian cepat kering juga. Biasanya hanya 6 jam dia akan kering. Kalau dalam suhu kurang lebih 70 sampai 80, mengeringkan umbi misalnya, dia bisa berkisar sekitar 6 jam. Kemudian kekurangannya adalah biayanya cukup mahal. Nah, ini adalah produk rempah kering, ada cabai kering, kemudian ada jahe kering. Ini yang dikeringkan ya, simplisia namanya. Nah, yang kedua ada penepungan rempah. Penepungan rempah ini adalah metode pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi dengan tujuan memudahkan aplikasinya, yang mereduksi bahan dari ukuran besar menjadi produk yang lebih kecil. Di slide Ibu tampilkan tujuannya. Yang pertama itu memperpanjang masa simpan, kemudian memudahkan pengemasan, memudahkan distribusi, dan mudah bercampur dengan produk lain. Nah, untuk selanjutnya ini adalah produk rempah tepung ya, tepung jahe, ada tepung kunyit, yang tidak hanya ini tapi masih banyak sebenarnya produk-produk tepung rempah. Nah, ini adalah alat penepungan. Jadi alat penepungan ini ada 3 macam. Ada penepungan dari mulai kasar sampai dengan penepungan yang sangat halus. Nah, untuk partikel kasar biasanya menggunakan alat yang namanya crushing roll. Kemudian untuk yang partikel semi halus biasanya menggunakan alat hammer mill, dan yang sangat halus biasanya pakai ball mill. Nah, ini adalah alat-alat penepungan dengan tingkat kehalusan yang berbeda. Setelah digiling biasanya dilakukan proses pengayakan. Pengayakan ini dengan tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran yang sama, yang biasanya itu ukuran dari tepungnya itu adalah kurang lebih 100 mes ya. Nah, kemudian ada istilah distilasi atau penyulingan. Penyulingan didefinisikan sebagai pemisahan komponen dari dua jenis cairan yang berbeda tekanan uap dan titik didihnya dari masing-masing zat tersebut. Biasanya di sini yang disuling itu minyak atsiri dan oleoresin. Ya, macam-macamnya ada 3, ada direbus, air, dan uap langsung. Ya, sistem-sistem metode penyulingan itu ada 3 macam. Nah, kemudian ada ekstraksi. Ekstraksi ini sama, dia proses untuk mendapatkan minyak atsiri dan oleoresin. Ada 2 metode, yaitu dengan pengepresan dan menggunakan pelarut. Nah, ini adalah metode ekstraksi. Intinya penyulingan dan ekstraksi ini adalah sama-sama mereka mengekstrak minyak ya, biasanya minyak yang diekstrak. Nah, untuk ekstraksi ini ada 2 metode, yaitu pengepresan dan menggunakan pelarut. Kemudian ada enkapsulasi. Dalam teknik enkapsulasi, ini yang paling modern ya. Minyak atsiri atau oleoresin ditangkap dalam suatu pelapis polimer membentuk mikrokapsul bulat dengan ukuran mikron. Nah, ini produk olahan rempah-rempah. Ada beberapa macam produk olahan rempah-rempah, salah satunya adalah minyak atsiri. Nah, ada 2 macam minyak atsiri di sana. Yang pertama itu adalah dia dari cloudbud atau dari cangkeh. Kemudian yang kedua yang di sebelah kanan itu adalah dari citronella. Citronella itu tadi dari serai ya. Kemudian ada kunyit instan dengan 2 kemasan yang berbeda. Kemudian nah, ini ada produk jahe instan, bumbu rendang, dan bumbu instan. Ya, ini produk-produk olahan rempah yang bisa dibuat dengan bahan dasar rempah-rempah tadi yang sudah disebutkan dengan banyak jenisnya. Ya, jadi kalian pahami jenis-jenis rempah-rempah yang ada, ciri khasnya itu seperti apa sih? Kenapa rempah-rempah itu kuat aromanya? Kemudian prinsip pengolahannya tadi diapakan saja sih? Salah satu tujuan dari pengolahan adalah untuk mengawetkan ya. Membuat inovasi produk yang memang bisa menambah masa simpan. Itu salah satu tujuannya. Sebenarnya masih banyak tujuan-tujuan lain. Oke. Nah, tadi banyak banget produk olahannya, kita akan bahas minggu depan insya Allah. Jadi untuk sekarang kalian cukup memahami jenis-jenis bahan pangan rempah. Itu ada apa aja sih bahan-bahan rempah ini? Tadi ya yang sudah dijelaskan. Tugasnya sekarang silakan kalian catat tadi apa yang kalian dengarkan.
dari yang Ibu jelaskan. Nanti hasil resumenya silahkan kalian upload di Google Classroom ya. Sekian yang ingin Ibu sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sama-sama sehat ya. Semoga Allah sehatkan kita selalu, jaga kita selalu semuanya dalam keadaan yang aman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya walaupun daring. Ya, niatkan semuanya lillah, luruskan niat kita bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan keberkahan bagi hidup kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari yang Ibu sampaikan barusan. Silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, tidak hanya bersumber dari Ibu saja, tapi banyak sekali sumber yang bisa kalian baca atau kalian dapatkan dari internet dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.